Untuk selanjutnya, induksi matematika kuat, apa sih bedanya dengan induksi matematika? Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Untuk suatu pernyataan matematika yang dia berlaku untuk sembarang bilangan bulat, itu tidak semuanya dengan mudah kita buktikan dengan induksi matematika. Perlu ada semacam beberapa uh, beberapa asumsi tambahan seperti itu ya. Beberapa asumsi tambahan atau argumen tambahan sedemikian hingga kita bisa membuktikan pernyataan itu. Nah, itulah yang membuat induksi matematika kuat itu ada. Jadi sebenarnya letak perbedaan induksi matematika kuat dengan induksi matematika saja ya, itu terletak pada hipotesis induksi. Untuk basis induksi masih sama. Lalu pada langkah induksinya yang mau kita buktikan sama, yaitu kita perlu membuktikan K+1, hanya saja letak asumsinya itu berbeda. Maksudnya bukan letak tapi banyaknya yang kita asumsikan itu berbeda, lebih banyak pada induksi matematika kuat. Ya, di sini yang diandaikan benar itu ada Pn0, Pn0+1, Pn0+2 dan seterusnya sampai Pk. Ya, tidak hanya PK, tetapi sebelum PK ya itu sudah dianggap benar begitu. Di sini saya tuliskan dalam bentuk proposisi P. Teman-teman jangan bingung jika di modul yang berbeda nanti nulisnya pakainya interval ya, jadi dianggap benar misalnya itu n0 sampai n0 kurang dari sama dengan j kurang dari sama dengan k ya, itu dianggap benar ya, itu maksudnya sama saja ya, sama saja. Nanti untuk lebih jelasnya kita lihat di contoh ya. Oke, di sini langsung saya tampilkan beberapa soal latihan tentang induksi matematika kuat. Di sini ada beberapa soal, kita bahas sebagian ya. Nanti sisanya teman-teman bisa kerjakan sendiri untuk latihan. Di sini saya awali dari yang nomor 1. Tunjukkan bahwa setiap bilangan bulat yang lebih besar dari 1 merupakan bilangan prima atau hasil kali beberapa bilangan prima. Ini sebenarnya sudah ada di bukunya Rosen. Ya. Teman-teman silakan bisa sambil dibuka Rosennya, akan tapi karena dalam bahasa Inggris, di sini saya sudah tampilkan penjabaran atau uraian dari jawabannya dalam bahasa Indonesia. Akan tapi sebelum kita mau tunjukkan pernyataan ini dengan menggunakan induksi matematika kuat, mungkin kita perlu tahu dulu aplikasinya. Ya, jangan-jangan teman-teman asal membuktikan tapi tidak menyadari bahwa sebenarnya pernyataan ini sudah teman-teman gunakan dari SD. Ya, kok bisa? Ya, ini itu sebenarnya adalah pernyataan yang membenarkan pohon faktor. Teman-teman masih ingat pohon faktor? Ya, jadi pohon faktor itu kita gunakan saat kita mau mencari faktor-faktor prima dari suatu bilangan. Ya, jadi itu sebenarnya aplikasi dari ini, pernyataan bahwa sembarang bilangan bulat yang lebih besar dari 1 merupakan bilangan prima atau hasil kali beberapa bilangan prima. Jadi pilih salah satu. Kalau tidak prima ya hasil kali beberapa bilangan prima. Ini ya saya tampilkan contohnya agar tidak terlalu abstrak. Saat dulu kita duduk di bangku SD, kita selalu bisa menemukan pohon faktor dari sembarang bilangan bulat yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Ya, 12, cari pohon faktornya. Yaitu seperti ini nanti ketemunya
2 pangkat 2 kali 3, 15, ketemunya 3 kali 5, 45, ketemunya 3 kuadrat kali 5, dan seterusnya. Tidak ada bilangan yang tidak bisa kita susun pohon faktornya, ya kan? Kecuali kalau dia sendiri adalah bilangan prima. Nah, itu sebenarnya maksudnya. Jadi kalau dia tidak bisa susun dalam bentuk pohon faktor yang hasilnya itu perkalian bilangan-bilangan prima, maka artinya dia sendirilah bilangan prima. Nah, cocok dengan pernyataan ini, begitu. Nah, sekarang kita mau membuktikan apa yang sudah kita gunakan selama ini, gitu ya. Di sini saya ambil ya dari buku, jawabannya kurang lebih seperti ini. Kita bagi menjadi 2 ya langkah pembuktiannya, sebagaimana tadi prinsip dari induksi matematika kuat. Ada yang pertama basis induksi. Kita membuktikan Pn0 benar. Dalam hal ini N0-nya bukan 1 ya, karena dia kalau di soal itu bunyinya lebih besar dari 1. Berarti 1 tidak masuk. Ya, yang masuk adalah 2 yang terkecilnya. Jadi kita buktikan 2. Itu ya. Nah, di sini benar bahwa 2 itu bilangan prima. Jadi Pn0 bernilai benar karena 2 bilangan prima ya. Kemudian untuk step selanjutnya kita mau melakukan langkah induksi. Di sini kita asumsikan atau kita andaikan benar pernyataan tersebut untuk 2 kurang dari sama dengan N kurang dari sama dengan K. Nah, inilah yang saya maksud tadi. Teman-teman jangan bingung jika asumsinya itu bentuknya interval seperti ini. Ya, kalau ini mau dibuat yang sebagaimana saya tuliskan ini, berarti dia tuh dianggap benar atau diasumsikan benar untuk P2 dan P3, terus P4 dan seterusnya sampai PK. Itu ya. Kalau di sini berarti ya 2 kurang dari sama dengan N kurang dari sama dengan K, dari 2 sampai K. Ya, itu redaksi berbeda tapi maksudnya sama. Teman-teman jangan bingung ya. Ini adalah asumsi atau hipotesis induksi. Selanjutnya kita mau membuktikan PK plus 1 benar. Maksud dari PK plus 1 benar untuk soal ini adalah dia merupakan bilangan prima atau hasil kali beberapa bilangan prima. Itu kita kantongi dulu ya. Jadi kita mau membuktikan K plus 1 itu prima atau hasil kali beberapa bilangan prima. Salah satu aja dari itu ya. Untuk melakukan pembuktian tersebut di sini kita mau membagi menjadi 2 kasus, yaitu kasus pertama jika K plus 1 itu bilangan prima dan kasus kedua jika K plus 1 itu bukan bilangan prima. Nah, apakah itu boleh, Bu? Boleh. Teman-teman boleh mengandaikan dengan catatan bahwa pengandaian itu mengakomodir semua keadaan. Ya. Jadi maksud mengakomodir semua keadaan itu jangan sampai ada celah yang mana bisa memunculkan kategori baru. Jadi bilangan itu kan kalau nggak prima ya pasti prima gitu. Beda lagi kalau teman-teman memunculkan misalnya bilangan prima dengan bilangan bulat gitu ya. Nah, nanti kan ada lagi bilangan-bilangan yang lain, misalnya bilangan pecahan begitu. Jadi kalau mau aman saat teman-teman mengandaikan itu, yang satunya itu sesuatu, yang satunya itu tidak sesuatu gitu. Ada tidak atau bukannya. Ya. Nah, untuk yang kasus pertama, jika dia bilangan prima, maka otomatis benar. Ya, otomatis benar sesuai dengan pernyataan yang ada di dalam soal. Ya, jadi sudah titik. Tidak perlu kita
perdalam lagi. Selanjutnya, kita beralih ke kasus yang kedua. Bagaimana jika K+1 itu bukan bilangan prima? Begitu. Nah, jika dia bukan bilangan prima, berarti kan dia belum masuk ke sini. Jangan-jangan malah salah lagi, ya, karena tidak memenuhi pernyataan ini. Karena di sini jelas bukan prima, jadi kita nanti cukup tunjukkan kebenarannya itu bahwa K+1 merupakan hasil kali beberapa bilangan prima. Ya, yuk kita lanjutkan dulu. Jika K+1 bukan bilangan prima, maka K+1 dapat dituliskan sebagai P kali Q. Apakah ini boleh? Tentu saja boleh. Ya, sekali lagi kita buka memori kita tentang apa sih bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor, ya. Bilangan bulat yang hanya memiliki 2 faktor. Atau mungkin lebih tepatnya bilangan asli yang memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Nah, lawannya berarti bilangan asli yang mempunyai lebih dari 2 faktor, kita menyebutnya dia bilangan komposit. Komposit berarti perkalian dari sesuatu 2 bilangan, ya, selain dirinya sendiri dan 1. Jadi di sini boleh kita tuliskan seperti itu karena ini merupakan bilangan komposit. Karena dia bukan bilangan prima, berarti dia komposit. Berarti faktornya itu kita misalkan P dan Q gitu, ya. Dengan P kurang dari sama dengan K dan Q kurang dari sama dengan K. Kenapa kok bisa muncul pertidaksamaan ini? Karena di sini perlu kita lihat kembali bahwa suatu faktor itu pasti dia nilainya kurang dari bilangan itu, ya. Ya kan, misalnya 10 tuh bisa kita tulis 5 kali 2 kan. Nah, 5 kali 2, 5 dan 2-nya itu pasti kurang dari 10 kan. Begitu. Nah, di sini untuk lebih amannya kita tulisnya kurang dari sama dengan, ada sama dengannya gitu, ya. Nah, sampai sini. Selanjutnya, berdasarkan asumsi atau hipotesis tadi di sini, P dan K itu masuk ke dalam interval, ya. Masuk ke dalam ketidaksamaan ini karena P dan Q itu dia kurang dari sama dengan K. Jadi, P dan Q berdasarkan asumsi itu dia bernilai benar keduanya. Benar di sini apa? Benar di dalam soal ini maksudnya adalah bilangan prima atau hasil kali beberapa bilangan prima. Ini untuk P dan Q, ya, belum ke K+1-nya. Ya. P dan Q karena kurang dari sama dengan K berdasarkan hipotesis atau asumsi, maka keduanya merupakan bilangan prima atau hasil kali beberapa bilangan prima. Sampai situ, ya. Nah, selanjutnya yang mau kita buktikan kan K+1. Kita kembalikan ke K+1. Karena K+1 itu sama dengan P kali Q, ya, di mana P dan Q itu bilangan prima atau hasil kali beberapa bilangan prima, maka otomatis K+1 merupakan hasil kali beberapa bilangan prima yang ada di P maupun Q. Nah, jadi dari sini bisa kita dapatkan bahwa K+1 merupakan bilangan prima atau hasil kali beberapa bilangan prima. Jadi pernyataan ini terbukti. Dari basis induksi dan langkah induksi terbukti pernyataan yang nomor 1 ini. Itu, ya. Selanjutnya di sini
Ini untuk yang 2 dan 3 soalnya sama, teman-teman bisa lihat di Rosen ya, ada. Ini saya ambil yang soal yang berhubungan dengan bilangan aja ya. Ini tentang penjabaran kalimat-kalimat gitu, teman-teman tinggal baca aja di Rosen. Di sini langsung saya ambil yang nomor 4. Buktikan bahwa setiap saat kita mau berkirim surat yang menggunakan perangko gitu ya, yang dia itu misal yang dibutuhkan itu perangkonya 12 sen, ini masih menggunakan mata uang sen ya, 12 sen atau lebih ya, 12, 13, 14. Tidak ada perangko yang jumlahnya itu 12,1 ya, 12,5 kan nggak ada. Jadi ini menggunakan bilangan bulat. Oh, berarti pembuktian ini bisa kita gunakan dengan menggunakan induksi matematika. Karena kita tidak mungkin membuktikan satu persatu. Karena more-nya itu kan banyak sekali. Ya, 12 sen atau lebih. 100 juta pun masih masuk di sini, masih memenuhi ya. Jadi kita nggak bisa melihat ujungnya nih sampai berapa kayak tangga tadi. Nah, jadi ini memang mau tidak mau kita menggunakan induksi matematika. Ya, di sini mau kita tunjukkan bahwa saat kita mau berkirim surat yang nominal kirimnya itu biayanya itu 12-an atau lebih, kita bisa menyusunnya cukup dari perangko yang bernilai 4 sen maupun 5 sen. Ya, 4 dan atau 5. Boleh salah satu di antaranya, boleh kedua-duanya digunakan. Ya. Nah, dalam hal ini sebenarnya teman-teman bisa menggunakan induksi matematika yang biasa. Ya. Akan tetapi nanti akan lebih panjang caranya. Ya, jadi kalau sebenarnya saat kita bisa memilih jika suatu pernyataan matematika itu bisa menggunakan induksi matematika biasa, ya sebaiknya kita gunakan yang induksi matematika biasa saja ya, gitu. Tapi jika memang saat menggunakan induksi matematika dirasa sulit, kita baru gunakan induksi matematika kuat, gitu. Karena memang yang beredar ya pada umumnya sebagaimana yang teman-teman pelajari selama ini tuh induksi matematika yang biasa yang dipakai. Untuk perbandingan di sini saya tampilkan dua-duanya ya, untuk pengetahuan dasar teman-teman. Mungkin ada yang penasaran bagaimana nih kalau yang pakai induksi matematika biasa dan bagaimana yang kuat. Untuk yang nomor 4 ini saya tampilkan dalam 2 cara. Yang pertama induksi matematika. Oke, di sini untuk dengan induksi matematika seperti biasa ada 2 langkah. Langkah yang pertama kita menyebutnya basis induksi, kita buktikan N0 benar. Dalam hal ini N0-nya itu adalah 12. Lagi-lagi jangan 1 karena dia berlakunya tuh mulai dari 12. Nah, di sini untuk pembuktiannya P12 benar adalah bahwa perangko 12 sen itu ya, perangko 12 sen dapat kita susun dari 4 sen sebanyak 3 kali. 4 kalau kita beli perangko 4 ya, perangko 4 sen 3 kali 1, 2, 3 nanti kan totalnya jadinya 12 sen. Jadi benar atau berlaku P12 karena di sini yang bisa kita gunakan adalah 4 sen dan atau 5 sen. Dalam hal ini untuk membuktikan 12 benar, kita cukup membuktikan cukup menggunakan yang 4 sen saja. Jadi bisa ya. Selanjutnya untuk langkah induksi, di sini kita andaikan atau asumsikan bahwa K benar. Maksud dari K benar itu bagaimana? Bahwa perangko K sen itu dapat disusun dari 4 dan atau 5 sen.
Sekali lagi ya, bisa salah satu, bisa keduanya yang dipakai antara 4 dan 5 sen itu. Nah, selanjutnya akan kita buktikan K plus 1 juga benar. Nah, dalam hal ini kita akan membaginya menjadi 2 kasus. Dalam pembuktian K plus 1 benar itu, sekali lagi kita bagi menjadi 2 kasus. Yang pertama, jika perangko K ya memuat 4 sen. Selanjutnya kita andaikan, hati-hati ya, lawannya itu kita menggunakan untuk hati-hati, yang satu memuat, yang satu tidak memuat ya. Pasti kan seperti itu. Suatu bilangan itu kalau habis misalnya ya, habis dibagi 4 sama yang satunya lagi tidak habis dibagi 4 kan gitu ya. Jadi di sini boleh, yang satu memuat 4 sen, yang satu tidak memuat 4 sen. Bu, kenapa yang dipilih 4 sen begitu? Kenapa tidak yang 5? Makanya di sini saya pakai cara satu. Di sini tidak tunggal. Di sini saya jabarkan cara kedua, dia itu yang dipakai yang memuat 5 sen atau yang tidak memuat 5 sen. Kurang lebih sama. Teman-teman bebas memilih mana yang dirasa menurut teman-teman itu lebih mudah aja. Itu ya. Di sini yang saya tampilkan yang memuat 4 sen ya, nanti untuk yang 5 sen teman-teman bisa kerjakan sendiri coba ya sebagai latihan. Di sini kita langsung ambil aja yang kasus pertama, jika perangko K memuat 4 sen. Jika seperti itu, maka kita dapat menulisnya K sama dengan 4A plus 5B. Ya. Maaf ini untuk lebih tepatnya, jadi mungkin seperti ini ya, yang bilangan bulat lebih dari 1 itu adalah yang A, ya. A ini, A bilangan bulat lebih dari 1, sementara B itu bilangan bulat non-negatif. Ya, kenapa kok seperti itu? Kenapa kok bisa seperti ini untuk menentukannya? Jadi, perhatikan bahwa di sini karena tertulisnya jika perangko K memuat 4 sen. Jadi A-nya kan tidak mungkin 0 ya. Ya, kan gitu. Harus memuat loh ya. Jadinya di sini A-nya kita tuliskan bilangan bulat lebih dari sama dengan 1. Ya, lebih dari bilangan A, tapi kalau mau nggak apa gini ya, bilangan bulat lebih besar sama dengan 1. Kemudian yang B, karena di sini tidak ada keterangannya, ya tidak ada aturannya, jadi bisa jadi K ini ada ya perangkonya tidak memuat 5 sen. Jadi di sini B-nya itu bilangan bulat non negatif. Jadi 0 boleh. Gitu ya. Nah, selanjutnya dari sini untuk interpretasinya ya teman-teman, kok maksudnya kok dari sini kok kita dapat menulis K sama dengan 4A plus 5B. Ini maksudnya perangko K ya, perangko K dia itu dapat disusun dari perangko 4 sen sebanyak A buah dan perangko 5 sen sebanyak B buah. Begitu ya. Selanjutnya di sini kita mau mencari K plus 1 gitu ya. Jadi di sini goal kita, tujuan kita tuh bagaimana caranya agar bisa memunculkan plus 1 di sini. Sebenarnya pola pikirnya seperti itu saat teman-teman mentok ya. Ini langkah selanjutnya kok bisa seperti itu. Nah, teman-teman pegang dulu goalnya atau tujuannya. Tujuannya kita mau membuat di sini itu K plus 1. Jadi dalam hal ini kita bisa mengambil salah satu 4 di sini ya. Makanya di sini A-nya tuh kan banyaknya perangko 4 sen. Di sini A minus 1. Kenapa? Karena 4-nya yang satunya itu kita keluarkan dari suku yang di sini. Jadi di sini plus 4, di sini 5B-nya tetap.
ya. Apakah boleh, Bu? Boleh, karena tadi di sini kan sudah sebagaimana kita sampaikan di sini bahwa A-nya itu bilangan bulat lebih besar dari sama dengan 1. Kalau jadi di sini masih bisa kita ambil gitu loh. Kecuali kalau di sini 0, tidak mungkin nggak mungkin kita ambil karena 0, tapi di sini kan perangkonya tuh pasti memuat K ya sebagaimana, di sini, syarat di atas, jadi ini bisa atau boleh kita lakukan. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan, eee perubahan redaksi penulisan saja, sedemikian hingga 4-nya ini saya tulis 5-1. Kok bisa, Bu, dari 4 ini kenapa dirubah menjadi 5-1? Ya, karena sekali lagi kita nanti mau munculkan di sini jadinya +1 ya, teman-teman. Jadi di sini saya tulisnya -1. Nah, kemudian agar di sini tidak merubah nilai dengan yang atas, di sini berapa kalau yang dikurangi 1 hasilnya 4, yaitu 5. Makanya di sini saya tulis 5. Begitu ya. Selanjutnya jadinya -5-1, satunya kita pindah ruas jadinya 4 kali A-1 plus 5 kali B plus 1. Jadi di sini ketambahan 1 perangko 5 sen. Jadinya banyaknya perangko 5 sen sebanyak B plus 1 buah gitu. Ya, inilah jadinya bisa kita simpulkan dari kasus yang pertama, perangko K+1 itu bisa kita susun dari, perangko 4 sen sebanyak A-1 buah dan perangko 5 sen sebanyak B plus 1 buah, gitu. Jadi, kasus yang pertama benar karena karena PK+1 atau perangko K+1 itu dia bisa disusun dari, perangko bernilai 4 sen dan 5 sen, itu ya. Nah, selanjutnya untuk kasus yang kedua, jika perangko K tidak memuat 4 sen. Nah, di sini, dari syarat di sini maka mau tidak mau kita menuliskan K sama dengan 5C. Kenapa kok bisa seperti itu? Berarti kan, kalau tidak memuat 4 sen berdasarkan asumsi kan K itu benar ya. Berdasarkan asumsi K itu benar, ya. Berarti kalau tidak disusun dari 4, ya 5 sen. Nah, di sini kan pengandaian kita, K itu tidak muat 4 sen, tapi karena dia berdasarkan asumsi bernilai benar, maka mau tidak mau dia pasti terdiri dari hanya 5 sen saja, gitu, ya. Makanya di sini saya menulisnya K sama dengan 5C. Kenapa C, Bu? C itu variabel bebas, terserah teman-teman, mau sukanya C, mau F, terserah ya. Di sini saya urutkan aja maksudnya dari A, B, kemudian C gitu ya. Sekali lagi saat teman-teman mau me saat teman-teman mau memunculkan variabel baru, ya, di sini kan C itu buatan kita sendiri nih, ya. Dalam soal tidak dicantumkan. Teman-teman harus jelaskan C itu apa, dia bilangan real, bilangan bulat. Nah, gitu ya. Makanya di sini perlu ditambahi kalimat ini ya. Dengan C bilangan bulat lebih besar atau sama dengan 3. Lah kok bisa, Bu? Ini untuk menentukan ini bagaimana? Teman-teman perhatikan bahwa di sini tuh, K itu kan benar ya untuk pernyataan ini. Sementara tadi, di dalam soal itu dia benar, eee, untuk 12, 13, 14 dan seterusnya. Jadi kan minimalnya itu 12. Sementara, bilangan, kelipatan 5 atau, kelipatan 5 bilangan terkecil ya setelah 12 itu kan 15 ya. Kan sebelumnya kan 10, 10 tidak masuk ke dalam pernyataan, tidak berlaku. Ya, jadinya setelah 10, 15. Nah, jadi kalau perangko 15 tuh kita butuh berapa buah, perangko 5 sennya? 3 kan. Nah, jadi di sini ditulisnya bilangan bulat lebih besar atau sama dengan 3. Itu ya. Nah, kemudian di sini saya sengaja uraikan, walaupun nampaknya jadi banyak gitu, agar teman-teman tahu stepnya, tahapannya, kenapa kok bisa seperti ini, tuh ya. Aslinya yang kita pakai itu ini.
Jadi awalnya seperti ini ya teman-teman ya, jalan pikirannya, ini kok dari kan 5C ini ya, K sama dengan 5C. Kemudian sebagaimana langkah yang atas tadi, kita mau cobalah kurangi 1 nanti ya. Karena tujuannya apa? Sekali lagi tujuannya kita itu mau, membuktikan K+1 itu, butuh 5 dan 4 sennya berapa gitu ya. Nah di sini saat kita ambil 5 sennya, salah satu 5 sennya kan jadinya kan C-1. Terus, 5-nya kita pindah di sini ya. Nah, kemudian saat seperti itu, saat kita ubah -1-nya, di sini kan 5 itu, eee, sama dengan 6-1. Kenapa kalau dibuat 6-1 analog dengan yang atas tadi, saya ulangi lagi bahwa di sini kita sengaja memunculkan -1 agar nanti bisa kita pindah ruas ke kiri. Ya, jadi berapa bilangan di sini agar saat dia dikurangi 1 sama dengan 5. Jadi tidak merubah nilai yang atas, dari atas ke sini kita tidak merubah nilai gitu kan. Nah, di sini kan 6. 6 kurangi 1, 5. Nah, dari sini saat kita pindahkan ruas -1-nya di sini K+1, jadinya sama dengan 5C-1 plus 6. Lah, ini malah memunculkan perangko 6 sen, ya kan? Jadinya tidak bisa, benar, ya, begitu. Jadinya di sini tidak bisa. Analog lagi setelah kita ambil 1, kita coba di yang kita ambil 2 nih, perangko 5 sennya 2 buah. Jadinya kan yang keluar dari sini kan, 2 ya, jadinya 2 kali 5, 10. Nah, 10 di sini sengaja kita tuliskan -1 agar bisa pindah ke sini jadinya bilangan yang masuk di sini hanya 11 ya. 11 kurangi 1 kan 10. Nah, setelah kita lakukan pindah ruas -1 ke kiri, jadinya kan +11. Nah, +11 itu tidak bisa kita tentukan, tidak mempunyai faktor 5 dan 4 gitu, tidak bisa kita uraikan faktor, 5 dan 4. Kalau misal 5 mungkin jadinya 5, 5, 1 ya, nanti munculnya 1. Lalu kalau mau 4 misalnya berapa, 4, 4, 4, 4, 3, muncul 3 sen. Nah, ini nggak bisa juga. Nah, makanya di sini kita coba lagi jika yang kita ambil 3. Jadi sebenarnya ini juga apa ya, berhubungan dengan ini, kenapa kok di sini, berdasarkan asumsi itu kok 3 gitu ya, lebih besar atau sama dengan 3 karena memang yang bisa kita ambil itu adalah 3 di sini ya. Kita sekarang ambil, perangko 5 sennya sebanyak 3 buah, jadinya 5 kali 3, 15. Di sini C-3 ya. Kemudian kita tulis -1-nya di sini, lalu bilangan yang bisa kita pakai adalah 16 16 karena 16 -1, 15 itu ya. Lalu saat kita pindahkan ruas, jadinya di sini 5 kali C-3 plus 16. Sementara 16 itu dia merupakan, apa namanya, eee, bisa dibagi dengan 4 ya. Jadi 4 kali 4 jadinya. Nah, jadi, dari sini memenuhi. Kenapa kok bisa memenuhi? Karena dia memuat perangko 4 sen, sebagaimana yang dimau di dalam soal. Jadi kalau tidak 5 sen, 4 sen yang harus menyusun perangko K+1 ini. Jadi interpretasinya untuk yang ini adalah perangko K+1 sen, dia itu bisa disusun dari perangko 5 sen sebanyak C-3 buah dan 4 sen sebanyak 4 buah, gitu. Ya, jadi dari sini K+1 benar. Dari kasus 1, kasus 2 berarti kita bisa membuktikan bahwa K+1 itu benar untuk semua kasus. Jadi otomatis induksi matematika, selesai. Jadi benar pernyataan yang ini tadi, ya. Ini tadi cara yang kita gunakan untuk membuktikan tadi dengan menggunakan induksi matematika. Teman-teman bisa lihat sebegitu itu ya, cukup, panjang
dan butuh kejelian gitu. Nah, di sini teman-teman nanti bisa gali sendiri untuk yang ini, jika yang kasusnya itu kita baginya itu kita melihatnya dari memuat atau tidaknya 5 sen, sengaja saya tidak sampaikan ya, teman-teman bisa gali sendiri untuk belajar mandiri di rumah. Di sini langsung kita lihat induksi matematika kuatnya. Bagaimana sih cara pembuktian soal tadi dengan menggunakan induksi matematika kuat, ya. Nanti akan kita perbandingkan. Di sini sebenarnya juga ada 2 cara juga karena hampir sama dengan tadi. Nanti ya akan dibagi menjadi beberapa case gitu, akan menjadi beberapa case, nanti teman-teman bisa melihat dari case yang mana yang mau teman-teman pakai, gitu ya. Oke, langsung saja di sini dengan induksi matematika kuat untuk soal yang sama. Yaitu, sekali lagi kita baca bahwa kita diminta membuktikan dari perangko 12, 13, 14, dan seterusnya, ya, yang satuannya sen, itu bisa disusun dari perangko yang bernilai 4 sen dan atau 5 sen saja. Itu ya. Di sini sebelum ke basis induksi, di sini langsung sengaja saya jelaskan ke langkah induksinya dulu. Kenapa? Nanti ya akan kita lihat ya, karena kita perlu langkah induksinya dulu ya. Nanti akan kita jelaskan. Oke, selanjutnya di sini langsung ke langkah induksi berarti ya. Yang pertama pada langkah induksi kita andaikan atau asumsikan, kita pakainya interval. Kita andaikan bahwa 12 kurang dari sama dengan J, kurang dari sama dengan K, benar, yang artinya perangko J dapat disusun dari 4 dan atau 5 sen. Ya, jadi dari 2 perangko dari 12 sen sampai K sen itu benar. Itu asumsi kita. Benarnya itu maksudnya apa? Dia bisa disusun dari 4 sen atau 5 sen. Nah, selanjutnya kita mau membuktikan perangko K+1 juga benar. Nah, next, perhatikan bahwa K+1 itu dapat dinyatakan dalam bentuk seperti ini. K+1 sama dengan K-3 plus 4. Di sini sebenarnya goal kita, tujuan kita adalah di sini itu yang dia memuat salah satu perangko 4 atau 5. Yang di sini pada cara 1 yang saya pilih itu 4. Bu, kalau 5 bagaimana? Boleh, makanya di sini muncul cara yang kedua, itu nanti teman-teman boleh pakai yang di sininya tuh 5. Tuh ya. Bebas teman-teman milih ya. Nanti akan seharusnya nanti sama-sama berlakunya, tuh ya. Saya ambil 4. Jadi nanti di sini mengikuti soal ya teman-teman. Kalau di sini misalnya 3 sama 7, ya di sini teman-teman pilih kalau nggak 3, 7. Karena kita mau membuktikan K+1 itu bisa terdiri dari 3 dan 7 sen itu tadi ya, kalau soalnya berubah jadi 3 dan 7. Itu ya, kita ambil di sininya saya pilih yang memuatnya itu 4 sen. Nah, selanjutnya kalau di sini 4 ya, sementara di sini kan sama dengan K+1. Jadinya di sini kita nulisnya berapa nih? Gitu. Berarti di sini mau tidak mau K-3. Kalau kita buka kurungnya jadinya kan K+1. Jadi tidak merubah persamaan. Ini ruas kiri K+1, ruas kanan nilainya juga K+1. Jadi itu halal dilakukan. Ya, seringnya itu teman-teman merubah-rubah seperti itu tapi merubah nilainya. Ya, itu yang tidak halal, yang tidak boleh. Ya. Silahkan teman-teman mengotak-atik itu asalkan memenuhi kaidah yang berlaku. Kaidah yang berlaku itu diantaranya adalah tidak merubah nilai dari persamaan ini. Ya. Selanjutnya,
Berdasarkan asumsi K-3 benar. Kok bisa? Karena K-3 karena di sini sekali lagi induksi matematika kuat itu dia dalam bentuk interval. Nilainya tuh dari N0 yang terkecil sampai K. Dan di sini kan K-3. Berarti kan letaknya di sebelah kiri dari K ya. Jadi dia berantar di antara selang ini ke kiri. Ya, jadi perangko K+1 dapat disusun dari 4 dan atau 5 sen. Ya, karena di sini kan 4. Berarti benar. Nah, kemudian berdasarkan asumsi K-3 juga benar. Ya, jadi bisa kita simpulkan K+1 itu dapat disusun dari 4 dan atau 5 sen. Gitu. Nah, ini ada syaratnya. Ya nggak? Syaratnya apa sih, Bu? Jangan-jangan dia memang selangnya itu berada di sini ya, kurang dari sama dengan K. Tapi juga dia kurang dari 12. Ya nggak? Kalau kurang dari 12 masuk ke asumsi tidak? Tidak bisa, karena asumsi ini hanya berlaku bilangan terkecilnya 12. Nah, makanya di sini perlu kita beri tindakan. Ya, jangan sampai sini aja titik. Ya, dari langkah induksi yang ini diperoleh bahwa 12 kita mau ambil yang K-3-nya itu yang lebih besar dari sama dengan 12 yang masih masuk ke dalam selang asumsi ini ya. Jadi 12 kurang dari sama dengan K-3 tapi dia juga tetap kurang dari sama dengan K ya. Kalau yang ini jelas. Yang selang sini tidak perlu kita buktikan karena jelas K dan K itu kan bilangan bulat positif. Jadi saat dikurangi 3 pasti dia nilainya kurang dari dirinya sendiri gitu. Jadi yang perlu kita tunjukkan bahwa ini 12 itu kurang dari sama dengan K-3. Jadi kita ambil di sini ya. Jika seperti ini, maka boleh kita tulis 12 kurang dari sama dengan K-3. Nah, kemudian dari sini kita peroleh K itu lebih besar dari sama dengan 15. Oh, jadi ternyata yang kita buktikan dalam bentuk ini ya, K+1 sama dengan K-3 plus 4 itu benar, yaitu dapat disusun dari 4 dan atau 5 sen, itu hanya berlaku untuk K lebih besar dari sama dengan 15. Nah, dari situ berarti masih bolong nih yang perlu kita buktikan. Minimalnya di dalam soal itu kan 12. Berarti yang masih bolong itu 12, 13, dan 14. Sehingga yang bolong itu perlu kita buktikan manual di dalam basis induksi ini. Nah, makanya di sini pada basis induksi perlu dibuktikan perangko 12, 13, dan 14 benar. Kalau ini pembuktiannya mudah. 12 itu bisa disusun dari 4 sen sebanyak 3 kali. Perangko 13 dapat disusun dari 4 sen sebanyak 2 kali dan 5 sen 1 kali. Sementara perangko 14 dapat disusun dari 4 sen 1 kali dan 5 sen 2 kali. Selanjutnya untuk 15, 16 seterusnya sudah kita buktikan di langkah induksi ini. Nah, jadi begitu mengapa langkah yang saya tunjukkan itu, yang saya lakukan itu di langkah induksi dulu. Ya, seperti itu karena basis induksinya ini nanti dipengaruhi oleh ini, yang bolong di langkah induksi itu yang K berapa aja gitu ya. Selanjutnya untuk cara yang kedua teman-teman bisa kerjakan sendiri ya, analog. Coba nanti bagaimana penyelesaiannya teman-teman bisa ikuti sebagaimana yang kalau di sini saya pilih 4. Teman-teman coba nanti kerjakan sendiri yang di sini misalnya 5. Itu ya. Dari sini teman-teman bisa lihat, bisa diperbandingkan bagaimana perbedaan penggunaan dari induksi matematika biasa dengan induksi matematika kuat. Induksi matematika biasa itu cuma 1,5 halaman saja nih, ya. Ringkas, simple, ya. Tapi kalau induksi matematika biasa tuh, ya dari sini ke bawah itu sudah setengah lebih, ya. Dan butuh udah mau 1 halaman dan ini butuh kejelian gitu, ya. Jadi
Induksi matematika kuat itu mempermudah kita saat memang pernyataan matematika yang mau kita buktikan itu cukup, sulit ya, gitu. Tapi memang bisa menggunakan induksi matematika kalau memang teman-teman terbiasa dengan itu tidak apa-apa, ya. Yang untuk selanjutnya yang nomor 5, buat latihan teman-teman ya analog caranya. Ya mudah, asal teman-teman ikuti, apa yang sudah kita pelajari tadi. Berarti sudah cukup untuk materi kali ini tentang induksi matematika biasa dan induksi matematika kuat. Untuk selanjutnya jika teman-teman ada pertanyaan, teman-teman nanti bisa sampaikan di WA atau, bisa ditulis dulu untuk kita diskusikan di pertemuan yang akan datang. Itu ya. Jangan lupa, beberapa soal ini teman-teman kerjakan sebagai latihan di rumah. Tuh. Demikian pembelajaran kali ini teman-teman, saya mohon maaf ya kalau ada salah dan kurang. Semoga bisa manfaat, dan membawa berkah untuk teman-teman semua. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.